Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sedulur, tetap di backsound apa soundtracknya saudara kita yang lagi beribadah tadarus. Terus pasti kok mbak-mbak iki wae yo iki tetap pas aku nggak video ya selesai orang ibadah trawehnya gitu loh. Hari ini mau ngapa? Tapi mau update dulu. Saya ada maksud, saya kepikiran. Ada hal yang perlu saya sampaikan. Semoga bisa diterima, ndak dipakai ya monggo. Tapi ini mencoba apa ya supaya namanya kita ini sama-sama peternak, sama-sama main di dunia pertelek petian ini. Jadi kamu bakal tahu maksudku, tapi yang tahu yang nggak tahu ya wis terserah. Jalur jantan. Maksudnya di video sebelumnya telur yang di inkubator itu bukan bedain mana mas apa bisa bedain telur jantan terpintar, saya nggak bisa sampai saat ini, saya nggak bisa. Maksudnya jalur jantan ini maksudnya ini loh, ini nanti untuk jalur jantan yang akan disilang dengan induk permut supaya pertumbuhannya lebih bagus ketimbang kita pakai permut X permut gitu. Jalur betina. Nah, kok ada yang komen rawisnya kayak ayam hutan Sumatera, nggak ngerti saya, tapi ya memang pakai itu sih. Ini sudah berapa tahun wong ya, udah tua banget tuh, kelihatan yang abu-abu ini udah tuir banget. Ini ayam buh ini juga masih jalur betina. Nah ini Rhode Island Red kita, ternyata pesennya jantan 2, ternyata sampai sini malah betinanya 2, jantannya 1. Tapi nggak tahu human error atau di mana, nggak ngerti saya. Udah terjadi, simpel aja. Jadi orang mah mikirnya nggak usah pusing, simpel. Rugi ya rugi, untung ya untung. Tapi gimana caranya kita menikmati rugi? Menikmati untung dan bersyukur. Tangkringan kayaknya udah nggak cukup ini lor. Kayaknya ke depan mungkin mungkin habis lebaran mungkin puletnya bisa mulai dipesan kayaknya ini, karena ini segini. Nah kita lihat ke depan nih, ini akan menjadi sebuah gambaran bagi dulur-dulur semua. Ambil baiknya dari video ini, aku ngomongnya ya kayak gini, kadang yo kasar, kadang yo wis mbuh ngene iki jenenge orang besar di Sumatera. Terus ya memang enak beginilah kalau menurut saya. Ngapain kita main karakter ya, memang saya begini, jadi biar nanti kalau ketemu saya main kesini nggak kaget gitu ya. Ini masih campur, tapi saya tahu mana pasti kan. Ada yang Arab. Nah kita kan mainan Arab tuh kemarin netesin beberapa Arab sini. Nah itu Arab. Nah, Arab asli itu. Nah, itu Arab asli, tapi saya tahu mana induk permut, mana yang bukan nih. Kalau saya yang bikin lah tahu. Nah, ini bayangin ya, ini kok mati meneh lampu nih. Enak sing konslet berarti bawah itu ada ayam lor. Ini nah ini yang saya sengaja pisahin. Yang warnanya memang nanti entah kemana arahnya. Ini yang gelap-gelap di sini. Ini adik-adiknya, yang cacat tetap kita ini. Ini yang baru turun dari alat tas. Kawan-kawannya masih ada di dalam. Ini nanti warnanya ya bervariasi lah. Ini nanti cantik ini hasilnya, apalagi yang abu ini. Yang calon bakung ini, si merah ini kan. Bayangin ya, nih tak kasih tahu dulu, nanti kamu tahu maksudku. Tuh, tak kasih lihat dulu. Alamak Jang, aduh, ker. Ya Allah. Kowe iki ngisi-ngisi ini didelok seluruh Indonesia malah mencolot. Umpel-umpelan wong. Saking ternyata saya butuh kandang banyak. Nih. Ini saya menyadari bahwa
Mungkin wis tak omongin aja tuku pitikku malah tambah kepo, gak ngerti meneh aku wong Indonesia ini. Udah tak kasih tahu jangan beli ayamku, malah padahal habis rilis video itu malah yang ngubungin banyak. Wah, piye to iki, pusing aku. Bayangin ya. Di sana tadi ada 2 plong. Di sini banyak ya. Telur masih ada. Bayangin kalau saya ngejual ini dengan harga yang fantastis, terus saya promosikan di media YouTube saya karena saya sadar bahwa banyak yang nonton. Bayangin untungku pira wong. Dajal hitungan coba. Ayo. DOC tak jual baru netes 15.000 coba. Kalau 15.000 aja baru netes. Kalikan 50. Pira kuwi? 10 kali 50 berarti pira? Wes 750.000 per minggu aku untuk 750.000. Bayangin. Itu kalau 50 DOC. Kalau 100 berarti 1,5 juta per minggu. DOC. Terus pulet kalau tak jual harga 100.000, apa meneh main status-status GPS dan sebagainya. Pulet 100.000. Lek aku bisa ngeluarkan per minggu 2 juta. Beh, sugi aku rek ha. Kaya nggak aku kira-kira? Kaya, cuma saya nggak sampai hati. Kenapa begitu, Mas? Ini peternak muda, ini peternak desa. Peternak berawal dari kandang kayu, kandang pring. Penghalangnya dulu pakai banner bekas, penghalangnya dulu pakai terpal. Pokoknya ya wis aku merasakan di situ. Nah, ketika ada orang yang termakan bacotanku, maaf sorry kasar, termakan omongan manisku, dia beli ndak sesuai ekspektasi. Saya sudah mikirnya panjang banget ke sana. Terus apa ada trouble, nggak usah kita mikir tidak sesuai ekspektasi. Ini datang ke sana. Ya entah treatmentnya dia mau pakai vaksin monggo, nggak monggo, terus terjadi kematian bleng. Bayangin DOC 15.000 tak jual. Ini 15.000 aja kita ngomong. 15.000 berarti dia beli DOC itu 1,5 juta per box. Kalau saya sebut GPS karena belum pernah saya menurunkan loh ini. Dari standar stoknya ya menurunnya ini. Ini statusnya GPS semua karena belum ada, anak-anaknya ini belum ada. Saya nggak pernah main seperti itu. Jadi induk seperti itu. Statusnya GPS, saya jual 15.000. Laku nggak? Saya yakin laku. Kalau lihat pergerakan di Facebook dengan harga-harga kayak gitu laku. Cuma ini nggak sampai hati nih. Saya mikirnya, aduh, coba nih ya, dia ngambil DOC seret, dilahnya di kandang dia mati 2 ekor udah 30.000. Belum biaya transportnya. Aduh, aku mikirnya terlalu panjang mau. Makanya aku tuh ngomong sama kamu, jangan kamu beli ayamku, malah takutnya malah doke poken terong Indonesia lagi. Nggak ngerti saya. Tapi intinya insya Allah yang penting kamu support saya. Soal kualitas saya tahu maunya peternak, tapi saya juga tidak bisa menjamin karena ini oke, yang menyilangkan adalah peternak muda, tapi yang menjamin dia hidup, yang menjamin dia sehat, yang menjamin dia produksi, yang menjamin dia bagus itu ingat toh Allah Subhanahu wa taala, titik sang pencipta. Wis nggak ada yang bisa jamin, saya nggak bisa jamin. Kita tuh ikhtiarnya apa? Saya ikhtiarnya nyeting, tak sisip nih genetik itu supaya fenotip menarik, produksi telur bagus, itu aja. Yang lain kenapa saya ngomong kayak gini lur? Karena mitra kita yang di Lampung Utara memang trouble. Kemarin sebenarnya ayam itu sudah masuk puncak produksi. Tempat saya sudah beranjak ke 75% sampai 80% populasi. Produksinya sudah seperti itu di kandang baterai. Nah, terus dibawa ke sana hari pertama masih bagus lah. Hari pertama memang hari pertama itu sudah 50% produksi karena masih adaptasi kandang. Hari pertama baru datang sudah segitu, hari kedua. Nah, mungkin karena memang pembelajaran lagi kondisi kandang, kondisi lingkungan, memang panasnya luar biasa karena di sana tanah lapang, tidak ada pepohonan. Terus memang ya banyak masih kita evaluasi lah, kita alon-alon asal lakon. Nah, jadi itulah namanya pemula. Memang awalnya mitra kita itu pemula, tidak pernah main ayam. Ya saya harus sabar. Bukan aku aja yang harus sabar, yang paling lebih sabar adalah
mitraku itu. Saya ngomong di sini Pak, pahitnya di sini supaya nanti kamu, aduh kalau bermitra sama peternak muda nanti nggak berhasil kayak mana. Tak omongkan di sini dulu pahitnya di sini. Jadi pikir 2 kali. Kalau mau bermitra sama aku juga, pikir 2 kali. Tapi insya Allah gini, kalau kita tetap sabar, kita tetap ikhtiar, insya Allah lah. Karena memang pengalaman, apalagi kalau kamu sudah main di dunia perayaman ini, insya Allah kamu sudah menangnya apa? Menang 1 langkah di basic. Jadi sudah tidak perlu konsultasi. Karena kemarin saya tidak menyalahkan, karena memang ya namanya masih awam dengan ayam. Jadi dengan berjaraknya waktu ya mungkin kesalahan saya juga, karena saya nggak ada waktu, nggak bisa kontrol ke sana. Jadi ternyata kandangnya itu terlalu panas, terus disemprot embrun, akhirnya alas kandangnya itu lembab basah, terus menimbulkan senot, terus ada yang pilek. Jadi ayam kalau sudah kayak gitu otomatis namanya ayam riang, dikon ngendok nggak bisa. Jadi memang trouble ini masih kita perbaiki dan terus kita perbaiki. Itulah gambaran kalau bermitra karo peternak muda. Wih, pahitnya saya ngomong di sini. Karena gini lur, apa ya? Saya walaupun masih, ya aku saya masih anak bawang lah di dunia perayam kampungan Indonesia. Tapi saya pernah merasakan rugi, saya pernah dirugikan orang. Jadi rasanya itu selalu teringat ke saya. Saya selalu memegang prinsip begini. Ketika saya rasakan nggak enak, nggak mungkin saya kasih ke orang lain. Dah itu aja yang saya pegang. Boleh ditanya kok sama kawan-kawan saya. Bahkan yang berkaitan dengan mungkin dia butuh dan sebagainya. Saya kalau suruh namanya nanya, kapan ini, aku paling nggak iso, kecuali kepepet banget banyak desaan baru. Karena aku mikirnya sekali 2 kali, Bung. Terlalu apik. Iya. Membanggakan diri sendiri nggak baik. Nah nih, bayangin aja. Kalau tak jual duit. Oh, dalam seminggu saya menghasilkan 50 DOC. Padahal ya bisa di antara 70-an DOC per mut. 50 sampai 70 DOC per mut. Bayangin aja coy. Berapa duit yang bisa saya terima per minggu sebulan. Cepet kaya aku sebenarnya, cuma enggak. Ngeri saya mau nanamkan DOC kalau kamu bisa menyeleksinya. Nih, 1 umur. Kecuali yang sukle kayak memang Arab itu enggak, jangan kamu hitung itu Arab itu. Itu memang lunik-lunik kalau kata orang Lembong mah ya. Kalau yang gede-gede kayak gini ya ini ada yang gede, ada yang kecil, 1 umur. Inilah yang harus saya seleksi. Kalau saya kasih DOC ya, kalau Anda menyadari bahwa memang seperti ini. Setahu saya memang pertumbuhan ayam itu tidak bisa sama rata, kecuali induknya, kakinya, tebalnya kita ukur, berat badannya kita ukur, tingginya kita ukur, kita buat sama rata. Jantannya pun kayak gitu, baru insya Allah itu bisa menghasilkan DOC yang pertumbuhannya rata. Tapi belum cukup di situ saja. Ketika dia kalah makan, bisa pertumbuhannya dia lambat, bisa. Ayam selagi usia dini masa brooding, kalau dia udah kena trouble, mencret dan sebagainya, saya jamin dia gedenya susah. Coba di kolom komentar, pernah nggak ngalamin trouble ayam yang saat masa brooding trouble, cacingan, mencret dan sebagainya? Pasti kecentet kalau kata orang Jawa. Dia tumbuhnya lamban. Nah, minta makan dia, potong guys kayak dipel. Sabar, harga pakan naik, kamu harus menyadari. Nah, kita ngobrol sama ayam kayak gitu. Memang ada sedikit-sedikit yang perlu kita obrolkan. Kamu percaya nggak percaya, karena saya kadang ya ngobrol. Kadang juga saya bawa peso ke kandangnya permut itu, yang ngendok akeh, ngendok tak boleh, ngono. Enggak, itu bercanda. Jadi itu dulur ya, gambaran bahwa ini kalau bisa tolong kamu aplikasikan ke setiap kamu. Nggak usah lah ke usaha lain, usaha perayaman ini bisa kamu aplikasikan. Yang profesimu mungkin broker, ya sebelum kita ngambil coba tanyakan dulu, Mas sampean modalnya ini kemarin berapa, DOC berapa, pakan berapa, Mas harga ayam lagi turun loh Mas. Terus kalau saya balikkan modal gimana, atau kalau saya kasih untung segini gimana. Coba kita lebih terbuka dan memikirkan perasaan orang lain, karena gini pada dasarnya namanya orang berusaha itu ndak ada ceritanya yang pengen rugi, semua pengen untung. Nah terus untuk para
penjual ayam dan sebagainya atau penjual materi genetik itu haknya dia lur. Jangan salahkan ketika kamu membeli harga ayam yang harganya lumayan fantastis, terus kamu tidak sesuai, jangan salahkan dia. Namanya penjual matok harga, terus kamu beli, terjadi akad jual beli di situ. Tidak ada yang disalahkan. Wah, nggak bisa mas, saya promosinya begini loh. Ya kan kesalahan kamu sendiri, ngapain kamu beli? Makanya aku ngomong sekarang, kamu pikir 2 kali beli ayamku, wes ngono ae. Simpelnya ngomong ya nggak? Ya saya nggak, bukan kok aku sombong lur, tapi mending saya ngomong pahitnya di sini. Mending saya jelaskan di sini, tapi pikir 2 kali. Kalau saya bukan sombong nih, saya nggak pusing kok. Kalau seumpama permut ini tidak laku di pasaran pulet, ya saya besarin sendiri, saya cetak DOC final stock, saya main sendiri, wis ngono ae saya mikirnya, nggak pusing-pusing. Karena ya ini kemarin ya desakan sih, memang ya sebagian ya oke lah, ben rodok terkenal titik loh wong desa kayak aku ngene iki ya nggak duwe produk hasil sendiri. Dan keunggulan saya kalau hasil sendiri kayak gini, saya tidak terikat apapun, mau ayamku tak otak-atik dan sebagainya, juga saya tidak mempunyai aturan yang baku. Itulah keunggulan kenapa saya tidak mau dikasih modal sama orang. Awal-awal di 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu ada orang kerja di Cina nelpon saya, Turki nelpon saya, dia mau rumahnya di Sumatera Selatan, lupa saya. Dia mau main ke rumah, dia mau nanam modal itu nggak nanggung-nanggung 500 juta. Dia nelpon, saya disuruh ke sana. Ongkosnya tak iniin mas, tak bayarin, tak sampein minap tempat saya, tolong settingin kandang saya, tolong gini, tolong sampein kelola 500 juta dimodalin saya. Nanti kita bagi rata dan sebagainya. Saya sudah memikir saya nggak mau yang seperti itu, mending lebih baik rugi tak rasakan sendiri, untung tak rasakan sendiri, itu lebih bebas bagi saya. Dan ini nanti ketika dulur-dulur beli permut seperti di video sebelumnya, karepmu arep mbok piye terserah, karena prinsipnya sudah terjadi akad jual beli. Saya jual, Anda beli, wes deal, gawanan balik, aku nerima duit, selesai. Oke gitu dulur. Jadi intinya sama-sama peternak, kalau bisa jangan saling merugikan. Walaupun dia untung tipis, kita untung banyak, sementing enek untungnya deh, minimal seperti itu. Oke ya. Ini seru pokoknya. Aku seneng saya anakku, semangat rodoan. Tapi bisanya buat video malam. Nantikan video kita nimbang seleksi genetikan kita. Tapi sebelum kita timbang, sedikit kisi-kisi masa brooding saya pakai 611 Pokpen, genep 1 bulan. Setelah itu saya pakai, aduh karungnya ngendi rak ya. Karungnya harus dibakar apa tinggi rupa saya. Saya pakai pakan BR1 dari Kendimas apa Candimas lupa saya. Harganya 300. Nah ini, tapi masih aplikasinya masih tak campur dedak. 2:1. 2 kilo for 1 kilo dedak. Jadi memang lumayan agak murah. Tapi saya lihat ya pertumbuhannya lumayan sih. Pikir saya kalau digempur 611 lebih bedah lagi badannya. Cuma ya ndak kuat aku susu itu 611 rek. Wah kayak lo ayamku ha. Sebenarnya gemes. Pengeluaran terus ini berapa bulan? Udah 3 bulan pengeluaran tuh udah berapa juta ya. Pokoknya biaya pakan dalam 1 bulan itu 4 jutaan aku wong. Tak rogoh kocek pribadiku sendiri. Yo, di samping itu ya alhamdulillah dengan adanya income dari YouTube ini, kita harus ngomong real bahwa saya ada income dari YouTube, tak salurkan ke sini. Wong lanang ki ngomongnya, aku bukan YouTuber, aku mendokumentasi. Wes lah iki YouTuber, tapi saya prinsip gini, ketika saya sudah dapat income, yang ngasih income ini siapa sih ya? Dulur-dulur yang lihat ini. Jadi saya harus berikan terbaik untuk dulur-dulur semua, walaupun itu cocok nggak cocok, terserah pakai mana yang baik di saya. Oke gitu dulu. Kita mau istirahat dulu karo rokokan sambil ngajak ngobrol mereka ini maunya gimana. Besok kayaknya mau tak pindah kandangnya, tak seleksi jantannya, sekalian kita nimbang. Dan nimbang yang udah masuk betina tak amankan di sana, yang jantan di sini, yang di dalam ini mau tak campur biarin beda usia. Yang di dalam mau tak keluarkan di sini karena sudah sesek penuh. Untuk telur sabar dulu. Nanti kalau udah dapat seleksian itu udah dapat 1 jantan, mana yang gede ngumpet. Nah itu nanti betina yang gede
Itu nanti baru kita berani kirim telur ke seluruh Indonesia. Sabar ya Wong ya. Seri gitu dulu. Terima kasih dulur-dulurku semua. Tetap kita harus semangat, tetap kita harus saling support. Karena apapun itu yang kita lakukan adalah semua harus didasari dengan niat baik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam istimewir. Maaf durasi videonya selalu panjang.